Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda amma ba'du. Al-Mukarramun, para kiai wabil khusus sahibul ma'had, sahibul hajah, akhil karim, ibnahim karim, Kiai Haji Imam Yahya, dan segenap pengasuh pesantren Al-Ma'ruf, bapak-bapak, para pejabat atau yang mewakilinya, para kiai, para satid, ibu nyai, dan segenap santriwan, santriwati pesantren Al-Ma'ruf yang saya cintai, rahimakumullah. Pertama-tama saya ikut menyampaikan ucapan hamdalah, syukur alhamdulillah bahwa pesantren Al-Ma'ruf dari waktu ke waktu terus mencatat kemajuan, dan seperti tadi telah disampaikan oleh pengasuhnya Kiai Gus Imam Yahya bahwa besok hari akan diresmikan sebuah pesantren lansia. Ini pendamping dari pesantren balita ya. Jadi kalau ada pesantren untuk anak-anak, ada pesantren untuk yang sudah sepuh. Jadi pendidikan yang ditangani mulai dari anak yang masih kecil sampai kepada anak yang sudah sangat tua. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, dan saya sudah katakan tadi kepada beliau bahwa ini merupakan satu terobosan. Saya belum pernah mendengar ada pesantren lansia. Nah, inilah salah satu kreativitas dari Kiai kita, Bapak Kiai Haji Imam Yahya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan sukses dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, pesantren memang merupakan khas Indonesia. Di negara Islam yang lain memang ada mirip-mirip seperti pesantren ini, tapi sifat dan karakternya itu khas Indonesia. Dulu para ulama, para wali kita menyebut pesantren tidak pakai sebutan ma'had misalnya, pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa asli, bilisani qaumihim dalam bahasa Al-Qur'annya itu. Inilah salah satu di antara ciri dari keislaman yang berkembang dan tumbuh di negeri kita Nusantara ini. Bahwa Islam yang dibawa oleh para aulia kita, para ulama-ulama kita, Islam yang telah diramus demikian rupa dengan keindonesiaan dan dengan kenusantaraan. Maka lembaga pendidikan Islam yang begitu penting untuk penyebaran agama Islam pun tidak disebut dengan bahasa yang kearab-araban. Pakaian orang-orang Islam yang diajarkan, dicontohkan oleh para wali juga pakaian khas asli Nusantara, wabil khusus Jawa. Pakai sarung, kemudian topinya juga topi hitam. Itu adalah pakaian-pakaian khas Nusantara ini. Dan beliau-beliau tidak merasa kurang Islamnya dengan pakaian yang asli dari negerinya sendiri. Itulah Islam yang dibawa dan berkembang di Nusantara ini. Tidak merasa kurang Islam hanya karena pakainya tidak pakai jubah. Boleh saja pakai jubah, boleh. Tapi jangan menganggap bahwa jubah putih itu khas Islam, karena sebelum Nabi datang,
Orang-orang jahiliyah Arab termasuk Abu Lahab juga pakai jubah. Jadi yang terpenting adalah nutup auratnya. Itulah ajaran yang ada di dalam fikih dan di dalam hadis, menutup aurat. Bentuk tutupan auratnya kayak apa? Apakah sarung, apakah pantalon, apakah jubah? Itu diserahkan kepada budaya dan tradisi setempat. Dan para ulama kita, para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara ini menghargai budaya setempat, menghargai bahasa setempat. Inilah yang tidak ditemukan di negara-negara Islam lain. Sekarang ada orang yang mengatakan kalau tidak terlalu Arab-Araban atau kurang kearaban itu dianggap kurang Islamnya. Sekali lagi, kita menjadi Islam tidak harus kehilangan keindonesiaan kita. Tidak ada pertentangan antara keislaman dengan kejawaan, tidak ada pertentangan antara Islam dengan keindonesiaan. Memang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Karena apa? Karena memang Quran diturunkan di Arab. Kalau saja Quran diturunkan di Kediri, pasti bahasanya bahasa Jawa. Pasti itu nggak bisa enggak. Nggak mungkin Quran turun di Kediri kok bahasanya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab, nggak mungkin. Jadi Gusti Allah itu juga menghargai budaya-budaya yang berkembang di seluruh dunia ini. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa pakai bahasa Ibrani, karena memang bahasa umatnya adalah bahasa Ibrani. Jadi Gusti Allah itu tidak diskriminatif dengan bahasa dan tidak diskriminatif dengan budaya dan tradisi yang berkembang di seluruh permukaan bumi ini. Sehingga keislaman yang bertumbuh di Jawa, di Nusantara, di Indonesia ini tetap saja Islam tanpa kurang sedikit pun, tapi tetap saja dalam corak keindonesiaan, kenusantaraan, dan juga kejawaan yang memang bertumbuh di Jawa, Indonesia, Nusantara ini. Sekarang ada sejumlah generasi muda kita karena belajar di sana, di Timur Tengah, di Arab, lalu merasa kalau tidak kearaban itu tidak atau kurang Islam. Sehingga dengan Islam yang ada di Indonesia itu menjadi pangling, ini menjadi barang asing. Semuanya harus seperti yang ada di sana. Nah, inilah yang akan menjadi masalah ketika keislaman dikonfrontasikan, dibenturkan dengan budaya termasuk bahasa masyarakat yang bersangkutan. Karena di dalam Al-Quran jelas sekali ditegaskan, inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah itu menjadikan khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Aku jadikan manusia lelaki dan perempuan, dan aku jadikan manusia itu bersyu'ub, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Artinya apa? Kebangsaan dan kesukuan itu tidak dilarang, dilindungi eksistensinya oleh Al-Quran. Dan itu artinya bahwa karena bahasa itu merupakan salah satu ciri karakter dari suku dan bangsa, berarti bahasa pun dilindungi eksistensinya oleh Al-Quran. Karena kalau Al-Quran melindungi bahasa dan melindungi suku tapi tidak melindungi bahasanya, ya sama aja dengan bohong. Karena aktualisasi ekspresi dari bahasa, dari bangsa dan dari kesukuan adalah bahasanya. Oleh sebab itu tidak ada kekurangan sedikit pun
ketika kita berislam tapi tetap dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Memang di dalam sholat kita dianjurkan untuk pakai bahasa persatuan. Meskipun demikian kita tahu bahwa Imam Hanafi, salah satu imam mazhab yang 4 yang sangat mu'tabar, itu memperbolehkan orang sholat dengan bahasa kaumnya. Kalau kita orang Jawa, sholat pakai bahasa Jawa boleh. Itu Imam Hanafi itu. Tapi ini terlalu liberal barangkali ya. Jadi akhirnya yang berkembang memang ya sholat lah. Untuk sholat ini satu ini aja ini kita pakai bahasa persatuan. Tapi sesungguhnya tidak masalah kalau melakukan dengan bahasa yang kita miliki sendiri. Karena yang penting bagi Islam adalah esensinya. Esensinya. Dalam bahasa lain adalah hati kita, niat kita. Itulah yang akan menjadi pertaruhan apakah sebuah amal itu soleh ataukah tidak. Itu pada esensinya, pada ruhnya, pada niatnya, bukan kepada bentuknya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa albasikum walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak akan melihat pakaianmu, lahiriahmu, tampilanmu, tapi yang dilihat adalah hatimu. Itulah Islam yang dipahami oleh para aulia kita, para ulama-ulama Nusantara ini. Sehingga beliau-beliau tidak merasa kurang Islam hanya karena tidak menyebut pesantren dengan bahasa Arab. Dan tidak merasa kurang Islam ketika menjelaskan ajaran-ajaran Islam juga dalam bahasa kaumnya, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, saya perlu menegaskan Islam dan keindonesiaan ini karena belakangan muncul kelompok-kelompok yang menyebut diri pejuang-pejuang Islam, mujahidin yang merasa kalau Islam dikemukakan di dalam bahasa dan simbol-simbol kebangsaan, itu merasa bahwa ini Islamnya Islam yang cacat, harus dikemukakan dalam simbol dan bahasa yang asli. Ini perlu saya tegaskan bahwa sesungguhnya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah memang pakai bahasa Arab karena beliau adalah Nabi dengan kaum berbahasa Arab. Akan tapi yang paling esensi, yang paling penting dari Islam adalah substansi madahnya, ruhnya dari Islam itu sendiri. Dan itu adalah iman kepada Allah dan beramal soleh. Kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa besar. Indonesia adalah negara yang paling mumpuni sesungguhnya untuk menjadi pemimpin dunia Islam. Apakah perlu dunia Islam ini ada pemimpinnya berupa negara yang paling besar itu? Mutlak. Karena pemimpin itu memang selalu diperlukan dalam segala bidang. Himpunan negara juga perlu ada salah satu di antaranya yang layak menjadi pemimpin. Tanpa ada pemimpin, maka kekuatan tidak akan muncul. Dan yang akan terjadi adalah pelecehan dari pihak lain. Saya selalu katakan bahwa di dunia ini sekarang ada 4 agama besar, yaitu Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, dan Islam. 4 agama besar ini melahirkan 4 peradaban besar juga. Dan inilah yang menjadi tiang dari kehidupan global ini. Jadi kehidupan global ini ibarat meja.
Dia akan kokoh kalau ada 4 kaki yang sama kokohnya. Kalau salah satu di antara 4 kaki meja peradaban dunia ini lemah atau patah, maka yang akan terjadi adalah goncangan, instabilitas, dan peperangan dari waktu ke waktu. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Gejolak, perang, saling membunuh terus terjadi. Karena apa? Karena dunia ini belum stabil. Kenapa dunia belum stabil? Karena ibarat meja, dunia ini ada 1 kaki yang belum tegak secara kokoh, yaitu kaki peradaban Islam. Sebuah peradaban disebut kokoh kalau ada salah satu di antara negara-negara anggotanya yang berperan sebagai pemimpin yang bisa diandalkan. Dan itu harus negara yang bisa dikategorikan sebagai negara superpower. Dunia Kristen sudah punya negara superpowernya, Amerika paling tidak, dan beberapa negara Eropa. Dari peradaban Buddha sudah ada yang namanya superpowernya negara Cina. Sekarang RRC itu muncul sebagai kekuatan ekonomi global. Sekarang malah mungkin terdepan. Amerika pun mulai disalib. Dari gugusan peradaban yang dibangun dari landasan keyakinan Hindu, itu sudah punya negara besar yang namanya India. Penduduknya rata-rata 1 miliaran itu. Eropa pasti lebih. India udah ada 1 miliar. Cina juga sudah lebih. Nah, yang belum ada, ini blok peradaban Islam ini belum ada negara yang betul-betul memiliki persyaratan untuk menjadi negara superpowernya. Oleh sebab itu, dunia Islam meskipun terdiri dari 50 negara lebih, di dalam percaturan global itu masih berada pada posisi yang paling lemah. Oleh sebab itu sering dilecehkan. Negara-negara Islam itu kaya dengan sumber daya alam, tapi sebagian besar belum bisa menikmati untuk warganya sendiri. Indonesia misalnya, negara yang paling kaya, tapi rakyatnya sebagian terbesar masih miskin. Yang menikmati masih orang lain. Itulah sebabnya maka dunia Islam ini dalam posisi yang lemah, belum bisa memainkan peranan globalnya. Dan itu menunggu di antara 50 negara Islam yang paling memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin dunia Islam, Indonesia, bukan yang lain. Kenapa? Pertama, karena wilayahnya yang paling luas dari seluruh negara-negara Islam yang 50. Indonesia wilayahnya itu paling luas. Ada 3 zona waktu, bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Itu luasnya melebihi Eropa. Eropa hanya dua periode, dua waktu, 2 penggal waktu. Indonesia sampai 3 zona waktu. Indonesia adalah negara Islam yang paling besar penduduknya di antara 50 negara Islam yang lain. Sekarang sudah hampir 230 juta. Pakistan di bawah 100. Bangladesh sekitar itu. Jadi penduduknya memenuhi syarat jumlahnya. Yang ketiga, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis dari semua negara-negara Islam. Selat Malaka kita ambil. Selat Malaka itu antara Sumatera dan Malaysia, semenanjung Malaysia.
itu menjadi lalu lintas kapal dagang maupun kapal perang. 2/3 dari lalu lintas kapal yang beredar di seluruh bumi ini itu melalui Selat Malaka. Jadi kalau ada 6 kapal yang terus bergerak dari waktu ke waktu, 4 diantaranya lewat Selat Malaka. Jadi kalau saja Indonesia ini kuat, memainkan Selat Malaka saja itu bisa menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan. Nah, untuk bisa memainkan peranan satu titik di Selat Malaka, itu paling tidak dibutuhkan 30 kapal frigat pengejar yang bisa berjalan cepat. Dari 30 kapal yang bisa menjadi patroli Selat Malaka, Indonesia hanya punya 3. Selebihnya yang punya adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kita hanya punya 3 dari 30 yang dibutuhkan. 3 pun sudah tua. Sehingga kalau ada kapal perang misalnya, kita nggak bisa banyak berbuat. Padahal kalau kita memiliki kekuatan separuh saja, kalau ada kapal perang membawa senjata nuklir, dia mau misalnya mengganggu salah satu negara Islam, kita bisa katakan tidak boleh lewat sini. Dan itu harus muter jauh dan mungkin juga tidak akan sampai-sampai. Itu baru satu titik yang namanya Selat Malaka itu. Nah, kekuatan yang keempat adalah bahwa Islam Indonesia ini merupakan Islam yang paling cocok dengan abad ke-20, 21 dan seterusnya. Yaitu Islam yang menghargai perbedaan. Ikhtilaful adyan wa ikhtilaful alwan wal alsina. Al-Quran jelas sekali bahwa perbedaan suku bangsa, perbedaan warna kulit itu merupakan ayatun min ayatillah. Bahkan Islam dengan tegas Al-Quran menyebutkan betapa pedenya Islam terhadap perbedaan agama. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, silahkan kau pegang itu agamamu. Bagiku agamaku, jangan diganggu kalau saya meyakini agama saya. Saya pun tidak akan mengganggu agamamu. Itulah sikap pedenya dari Islam itu sendiri. Bahkan kalau ada di antara umat Islam punya cita-cita untuk memaksa orang lain masuk agama Islam, Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa rabbuka a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Walau syaa rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'an fala takunanna minal jahilin. Sekiranya Allah menghendaki semua umat manusia menganut agama Islam, itu bisa. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan. Kalau Allah menghendaki semua umat manusia beragama Islam, pasti mereka akan semuanya masuk Islam. Tapi kata Al-Quran, fala takunanna minal jahilin. Kamu jangan bodoh. Jangan melihat orang lain tidak Islam kemudian kamu ingin bunuh. Karena perbedaan keyakinan, perbedaan agama itu Allah yang menentukan. Saya, bapak-bapak menjadi Islam kan bukan karena pilihan saya. Dilalah terlahir di keluarga Islam, maka kita jadi Islam. Tapi orang yang terlahir dari keluarga Islam bisa saja pindah agama karena dikehendaki begitu demikian. Jadi orang menjadi Islam dan tidak menjadi Islam itu betul-betul hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa memaksa orang untuk mendapatkan petunjuk Allah. Allah lah yang menentukan siapa yang akan diberi petunjuknya itu.
Inilah kelapang dadaan Islam sesungguhnya, yang sekaligus secara sangat jelas diteladankan, diperkokoh oleh kearifan para wali kita dan juga para imam-imam mazhab kita. Kita memang harus yakin dengan agama kita. Islam adalah agama yang benar. Tapi pada saat yang sama, kita tidak boleh menganggap bahwa diri kita pasti sudah ada dalam kebenaran yang mutlak dan pasti saya masuk surga, sementara yang lain itu pasti masuk neraka. Kita harus selalu memberi ruang di dalam hati kita. Jangan-jangan saya berada pada jalan yang salah. Oleh sebab itu, orang yang paling saleh di dalam Islam, salah satu tandanya kan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Kita tahu di dalam sholat 5 waktu, sehari semalam paling tidak kita diperintahkan oleh Allah, oleh agama kita untuk berdoa, ya Allah bimbinglah kami di jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah agar kita dibimbing di jalan yang benar. Kalau kita mengatakan dan berdoa, ya Allah bimbinglah kami di jalan yang benar, itu kan artinya bahwa kita tidak boleh mengatakan saya sudah di jalan yang benar. Kalau kita sudah dengan sombong mengatakan saya sudah ada di jalan yang pasti benar, untuk apa kita diminta berdoa ihdinas siratal mustaqim? Jadi ihdinas siratal mustaqim yang kita baca minimum 17 kali sehari semalam itu mengajarkan kepada kita bahwa kita harus seyakin-yakinnya dengan agama kita, tapi pada saat yang sama kita tetap harus rendah hati bahwa kita tidak tahu betul apakah saya sudah sungguh berada di jalan yang benar atau belum. Oleh karena itu harus selalu memohon kepada Allah, bimbinglah kami ya Allah di jalan yang benar. Itu artinya bahwa kita tidak boleh mengklaim, mengaku, menyombongkan diri saya sudah ada di jalan yang benar. Nah, inilah kerendahan hati yang diajarkan oleh Islam, yang ditangkap dengan sangat tepat oleh para imam-imam mazhab kita dan juga para wali, para guru-guru spiritual kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan pendapat saya benar, tapi mungkin salah, mungkin juga ada salahnya. Jadi beliau tidak memutlakkan dirinya. Pendapat Anda menurut saya salah, tapi ya siapa tahu bahwa ternyata Anda yang benar. Jadi harus ada ruang untuk mengakui kebenaran itu juga ada di pihak lain. Inilah kerendahan hati yang dimiliki oleh orang-orang Islam penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi penentu seperti itu. Inilah yang sekarang sedang mulai muncul, dan ini yang membuat umat Islam menebarkan kebencian satu sama lain sekarang ini. Tidak seorang pun ikhlas disebut sesat kan? Meskipun kita tahu bahwa yang menyebut sesat juga belum tentu benar, tapi kita kan tidak suka. Sama dengan yang mengatakan kita sesat juga tidak suka juga kalau dituduh sesat. Nah, ini yang belakangan mulai muncul dan ini mengganggu ukhuwah kita sesama umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ajaran Islam yang dibawa dalam panji Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ditebarkan, dipersemaikan di negeri ini oleh para aulia, para ulama kita melalui pesantren-pesantren, itulah Islam yang penuh rasa percaya diri tapi tidak sombong. Kita yakin bahwa agama kita benar, kita yakin bahwa mazhab yang kita anut itu benar, tapi tidak harus pada saat yang sama kita menuding orang lain berada di dalam kesesatan. Itu dua hal yang berbeda. Sama aja dengan saya, bapak-bapak boleh memuji istri kita masing-masing yang tercantik. Boleh saja. Tapi sebaiknya jangan diomongkan pada orang. Nanti ini dibilang agak kurang normal ini.
Apalagi pada saat yang sama memuji istri kita yang tercantik sambil menuding istrimu mah jelek. Itu sama aja dengan kita memuji agama kita sambil menjelek-jelekan agama orang lain. Itu biar ada di hati kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, orang pesantren diajarin oleh para kiai-kiainya kalau memaknani Ar-Rahman, Ar-Rahim itu ada bedanya. Kalau Ar-Rahman zat kang welas asih dalam dunia lan akhirat baik kepada orang mukmin maupun orang kafir, orang Islam maupun non muslim, itu Allah merahmati melalui rahmannya, dan itu berlaku di dunia. Kalau Ar-Rahim zat kang welas asih dalam akhirat bloko untuk orang yang beriman. Nah ini dunia ini memang Allah merahmati seluruh umatnya yang ada di bumi ini, itu dirahmati oleh Allah. Apakah yang kafir, apakah yang mukmin, yang Islam maupun yang non Islam, itu dirahmati oleh Allah. Buktinya apapun agamanya, orang hidup di dunia ini kalau kerja keras insya Allah berhasil. Apapun agamanya kalau dia jujur dan menebar cinta kasih kepada sesama, pasti juga akan dihormati oleh orang. Sebaliknya, meskipun sama-sama orang Islam tapi pemalas, suka menipu, ya kita juga benci. Itulah hukum rahmannya Allah. Jadi kita tidak bisa menghukumi orang di dunia ini dengan agamanya, karena agama yang ada dalam hati kita masing-masing itu langsung Allah yang punya prerogatif menentukannya. Coba kalau Bapak terlahir di Eropa, kira-kira agamanya apa itu? Terlahir di Eropa dalam keluarga kulit putih misalnya, saya kira agamanya juga Kristen itu. Kalau Bapak terlahir di Afrika, terlahir di Amerika Latin misalnya, 99% Bapak itu agamanya Katolik. Nah karena kita lahir di Indonesia, di Jawa, di Kediri lagi, di keluarga pesantren, ya kita jadi Islam. Jadi itu pemberian dari Allah. Nah yang terpenting adalah siapa yang paling baik, man ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Kalau dia baik kepada sesama, pasti akan dikasihi sesama. Apapun agamanya, kalau orang itu culas kepada sesama, bahkan dengan orang yang sama agamanya, pasti juga akan dibenci. Maka puncak dari ajaran agama adalah al-akhlaq al-karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya ini diutus, kalau orang pesantren menyebut hanyalah, karena ada alat taksir, innama. Saya ini diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu budi pekerti. Orang yang mencintai sesama pasti akan dicintai juga. Orang yang suka membenci pasti juga akan dibenci. Dan dakwah yang paling efektif adalah dakwah dengan akhlak yang mulia, bukan dengan kata-kata yang keras, bukan dengan sumpah serapah. Dakwah yang paling efektif itu dengan akhlak yang mulia. Suatu saat Nabi saking capeknya, lelah, tertidur di bawah pohon korma. Ada seorang kafir yang preman luar biasa, namanya Ja'thur tidak salah. Melihat Nabi sendirian terkulai di bawah pohon korma, kecapean, di tangannya ada pedang. Lalu Ja'thur mengambil pedang yang ada di tangan Nabi itu. Sesudah diambil pedangnya sama Ja'thur, si preman tadi itu, Nabi dibangunkan dengan kakinya. Muhammad bangun. Rasulullah terbangun. Ja'thur mengatakan, ini apa di tangan saya ini? Sekarang kamu mau apa?
Siapa yang akan melindungi kamu dari pedangmu ini? Rasul menjawab, Allah yang akan melindungi saya. Mendengar jawaban itu, Ja'far langsung lemes. Pedang terjatuh, diambil kembali oleh Rasulullah. Sekarang pedang sudah kembali ke tangan saya. Bagaimana perasaanmu? Langsung Ja'far itu seperti menyembah-nyembah, ya, mencium lutut Nabi, mohon ampunan. Nabi mengatakan, kamu jangan khawatir, kamu saya bebaskan, jangan khawatir. Kalau Nabi, mungkin apa yang sekarang kita lihat pada apa yang disebutkan kelompok mujahidin, pasti sudah langsung memenggal kepala Ja'far itu. Tapi tidak, Nabi mengatakan, udah, kamu tidak saya apa-apakan, silahkan aja kamu pulang. Langsung Ja'far menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah sambil mencium tangannya, mencium kakinya. Dan Ja'far kemudian pulang ke kampungnya sambil memberitakan kepada semua orang yang dia temui, saya baru ketemu dengan orang yang terbaik yang pernah saya temui dalam hidup saya ini, Muhammad Rasulullah. Jadi dia jadi dari pembenci yang luar biasa menjadi takluk 1000%, bukan karena kekerasan, bukan karena ancaman, dan bukan karena kesombongan dari Rasulullah, tapi karena kelembutan dan akhlak mulia beliau itu. Itulah yang paling efektif untuk menaklukkan hati orang. Bapak-bapak dan kita semua tahu, kita bisa menaklukkan orang dengan fisik kita, kekuatan fisik. Kita bisa kalahkan orang. Tapi orang yang bisa dikalahkan secara fisik, pikiran dan hatinya pasti akan membuat perhitungan. Awas nanti satu saat akan saya balas lebih kejam. Itu kalau fisik yang ditaklukkan. Di atas penaklukan fisik ada penaklukan otak melalui argumen, debat. Orang bisa dikalahkan di dalam perdebatan dengan argumen yang lebih kokoh. Tapi orang yang kalah argumen, mengaku kalah, tapi dia hatinya belum. Dia pasti akan tanya kanan kiri. Saya kalau ditantang debat, kira-kira saya harus ngomong apa? Jadi dia membuat perhitungan. Saya harus melakukan pembalasan. Itu kalau dikalahkan otaknya. Tapi kalau dikalahkan hatinya, itu 100% dia akan menyerah. Dan itulah dakwah yang paling efektif. Dan itulah dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bukan dengan kekerasan pedang, bukan dengan argumen yang kokoh, tapi dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ini penting untuk dikobarkan kembali, diulang-ulang lebih banyak lagi, karena belakangan muncul ada kelompok-kelompok yang merasa paling Islam. Sebenarnya mengaku paling Islam boleh saja, tapi jangan disertai dengan merendahkan orang lain. Biarlah disimpan di hatinya saja, tapi rupanya tidak kuat, dia harus menjadi orang yang takabur, mengaku paling Islam dan paling masuk surga. Nah, inilah yang telah menyebarkan kebencian di antara kita. Negeri ini sangat rapuh sesungguhnya kalau hal seperti itu tetap dibiarkan. Karena negeri ini, Indonesia ini negara yang paling bineka dari sudut apapun. Semua agama di dunia, baik agama yang resmi maupun tidak resmi, itu ada di Indonesia. Bahkan agama yang aneh-aneh juga ada di Indonesia. Di negara lain belum tentu ada. Bahkan bukan hanya ada nabi yang muncul di negeri ini, ada yang mengaku lebih tinggi dari nabi. Lia Aminuddin itu ngaku sebagai malaikat Jibril dia malah. Jadi di atas nabi itu ada di Indonesia. Di negara lain belum tentu ada. Nah, negara yang seperti ini kebinekaannya,
itu sangat rawan kalau ada orang yang mutakabir, mengaku benar sendiri, menyangkal orang lain, apalagi dengan dalih agama. Tapi negeri ini insya Allah kalau kita kokoh memegang teguh keislaman yang diajarkan oleh para aulia kita, para ulama kita yang rendah hati, itu insya Allah akan tetap kokoh. Meskipun sekali lagi negeri ini negeri yang sangat rawan, bukan hanya kebinekaan keyakinan agamanya, tapi juga sukunya, bahasanya, bahkan juga geografisnya. Pulau-pulaunya itu kan ribuan. Amerika satu hamparan, sehingga kalau ada pemberontakan gampang menumpasnya. Cina juga satu hamparan, meskipun luas, kalau ada pemberontakan gampang juga menumpasnya. Begitu juga India. Tapi Indonesia ribuan pulau, sehingga perpecahan jadi sangat mungkin sekali, sangat gampang. Maka ketika pada tanggal 18 Agustus ada sekelompok tertentu dari Indonesia bagian timur mengusulkan kepada para proklamator kita agar 7 kata dibuang yang begitu populer cerita ini. Para pemimpin perumus konstitusi merasa ini ada tantangan luar biasa. Menurut penelitian ahli sejarah yang mutakhir seperti Greg Barton, Andre Villar, Martin van Brunissen, itu menemukan bukti bahwa yang memberi kata putus apakah 7 kata itu boleh dicoret apa tidak, itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Kenapa Mbah Hasyim harus didengar? Karena kalau Mbah Hasyim tidak menyetujui, dijamin para ulama Nusantara itu pasti juga akan mengikuti apa yang menjadi sikap Mbah Hasyim menolak pencoretan 7 kata itu. Karena waktu itu belum ada ulama yang punya jaringan secara nasional seperti yang dimiliki oleh Mbah Hasyim. Muhammadiyah waktu itu baru hanya ada di Padang dan mungkin juga di Jakarta atau di Jogja. Tapi jaringan Nahdlatul Ulama, mereka para ulama itu sudah mulai dari Sumatera sampai Ternate. Jadi kalau Mbah Hasyim mengatakan setuju, dijamin semuanya akan mengikutinya. Tapi kalau Mbah Hasyim mengatakan tidak, dijamin itu juga akan terjadi pergolakan yang luar biasa. Mbah Hasyim mengatakan silahkan saja demi keutuhan NKRI itu. Karena kalau Indonesia bagian timur lepas, pasti besok hari Bali juga akan ikut. Karena Bali punya agama yang berbeda, punya sumber daya alam yang juga cukup untuk hidup menjadi negara tersendiri. Buktinya sekarang ini masih banyak orang luar negeri yang lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Kalau Bali lepas, besok hari Sulawesi pasti juga akan lepas. Karena Sulawesi itu lebih luas dari Jawa. Dan waktu itu tahun 40-an yang namanya Indonesia itu kan Jawa sesungguhnya. Sulawesi akan mengatakan kami lebih luas, ngapain ikut Jawa? Kalau Sulawesi lepas, Kalimantan besok hari juga akan lepas juga. Setelah Kalimantan, Sumatera pasti juga lepas juga. Wong berlipat-lipat dibanding Jawa. Jadi tinggal Madura sama Jawa itu. Madura pasti juga akan lepas karena Madura juga merdeka kan gitu nyanyiannya kan gitu. Tinggal Jawa. Apa jaminannya Jawa tetap utuh menjadi satu kesatuan nasional? Tidak ada jaminan. Karena Jawa Timur antara Mataraman sama Tapal Kuda itu juga punya sejarah yang berbeda, tradisinya berbeda, bahasanya juga berbeda. Kediri mungkin jadi kota republik Indonesia bagian Jawa Timur Barat gitu. Begitu juga Jawa Timur bagian timur. Tinggal Jawa Tengah dan Jawa Barat. Apa jaminan Jawa Tengah Jawa Barat utuh? Enggak ada jaminan. Jawa Tengah, Solo dan Jogja aja itu tidak bisa ditaklukkan sampai sekarang disatukan. Yang bisa mempersatukan Indonesia. Karena masing-masing punya raja sendiri-sendiri. Belum lagi Jogja juga mungkin juga pecah antara kepatihan ya. Tinggal Jawa Barat. Jawa Barat apa bisa dipertahankan? Belum tentu. Karena paling tidak Jawa Barat ada 3 blok sejarah yang berbeda. Banten sendiri
Pasundan sendiri, dan juga Cirebonan sendiri. Jadi kalau Indonesia bagian timur diikhlaskan, dilepaskan, negeri ini, Nusantara ini akan terkeping-keping, rontok. Dan apa yang terjadi? Dunia Islam kehilangan masa depannya karena tidak ada negara yang memiliki persyaratan untuk menjadi pemimpinnya. Turki susah, Iran pasti ditolak oleh negara Islam yang Sunni. Arab Saudi pasti juga ditolak oleh kelompok lain. Apalagi Saudi kan penduduknya kecil. Dia kekayaan alamnya kan tinggal berapa tahun aja, mungkin 30 tahun itu. Kekayaan yang bisa menjamin ekonomi Saudi itu Ka'bah saja sesungguhnya. Karena itu menjadi pusat turisme. Kalau tidak ada Ka'bah, nggak ada orang datang ke sana. Mana ada orang mau datang ke sana kalau tidak ada Ka'bah? Nah, Ka'bah, Mekah, Madinah, kota suci sangat mungkin akan diinternasionalisasikan menjadi milik dunia Islam, bukan milik negara tertentu. Kalau sudah terjadi, Arab Saudi nggak punya apa-apa lagi. Nah, kalau Islam tidak punya negara kunci seperti Indonesia, umat Islam tidak akan pernah duduk sejajar dengan blok-blok kekuatan yang lain. Jadi Indonesia ini dengan keputusan Mbah Hasyim dan para pendiri bangsa mencoret 7 kata tetap utuh. Dan Indonesia ini, yakinlah, Indonesia ini memang untuk umat Islam. Meskipun umat Islam yang harus menghargai umat lain. Buktinya apa? Berabad-abad Indonesia ini dikuasai oleh kerajaan Hindu dan Buddha. Tapi ternyata berabad-abad dikuasai Hindu dan Buddha, sampai ada peninggalan seperti Borobudur, Prambanan, itu kan luar biasa. Bayangkan Borobudur itu sangat canggih sekali. Itu peninggalan dari kerajaan Buddha. Pasti maju sekali. Tapi begitu Islam datang, hanya dalam waktu 3 abad tidak sampai itu sudah 80% sudah bisa diislamkan tanpa ada peperangan. Sesudah dikuasai oleh Islam melalui para wali, para ulama yang arif bijaksana, negeri ini dijajah oleh Belanda yang Kristen. Kristennya Kristen fundamentalis lagi. 300 tahun dijajah oleh Belanda, oleh Portugis yang agamanya Nasrani, kekuatan militernya luar biasa, politiknya juga kuat, ternyata hanya bisa mendapatkan 10% yang bisa dikristenkan. Bayangkan, 300 tahun penguasa hanya mendapatkan 10%. Itu pun masih kurang waktu itu. Jadi memang negeri ini tidak lain adalah untuk umat Islam. Karena umat lain juga sudah diberi oleh Allah agama negara besar juga. Tapi sekali lagi, negara Indonesia meskipun ini diperuntukkan umat Islam, tapi umat Islam yang bisa mengemban misi rahmatan lil alamin. Umat Islam yang menghargai orang lain. Dan orang lain ini penting, karena tanpa ada orang lain tidak akan ada kompetisi, tidak akan ada dinamika. Yang membakar semangat itu biasanya orang lain. Di dalam prinsip tanafus, saling berlomba itu. Bapak-bapak dan saudara sekalian, maka peristiwa seperti ini itu perlu kita jadikan forum majelis untuk mengingatkan kembali corak keislaman kita. Keislaman yang menyatu padu dengan keindonesiaan. Keindonesiaan sebagai eksistensi bangsa itu dihargai, diakui oleh Al-Quran. Kebangsaan, kesukuan itu diakui oleh Al-Quran. Jadi jangan diingkari. Dan Islam tidak bertentangan dengan kesukuan dan kebangsaan, asal tidak membawa fanatisme buta. Dan itulah yang telah kita lihat selama berabad-abad. Tapi sekarang mulai muncul kelompok-kelompok yang pangling dengan bangsanya sendiri.
dengan agamanya sendiri yang bertumbuh secara alami di Republik ini. Mudah-mudahan majelis seperti ini dapat kembali memperkokoh keberislaman kita, keislaman yang lebih rendah hati, keislaman yang yakin akan kebenaran Islam tapi tidak harus disertai tudingan kesesatan pihak lain. Apalagi menuding kesesatan kepada orang yang seagama. Itulah yang akan memecah belah umat dan bangsa ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya hormati, terakhir saya ingin menggarisbawahi apa yang telah diprogramkan oleh Gus Imam, Kiai Imam tentang program pemberdayaan ekonomi. Ini penting. Pesantren pun harus bicara soal ekonomi dengan caranya sendiri tentu. Tidak perlu pesantren harus berubah menjadi sekolah tinggi ekonomi, tidak harus begitu. Tapi ekonomi itu penting. Ekonomi itu penting. Siapa yang memegang kendali ekonomi, dia yang memimpin. Kalau bangsa ini mengendalikan ekonomi, bangsa ini akan memimpin. Kalau umat Islam mengendalikan ekonomi, umat Islam juga akan memimpin. Kalau negeri ini ekonomi dikendalikan oleh kelompok tertentulah yang akan memimpin. Karena siapa yang memegang kendali ekonomi, dialah yang akan disembah atau ditaati. Allah saja itu minta ketaatan kepada kita dengan argumen ekonomi. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Sembahlah Tuhannya Ka'bah ini. Apa alasannya kita menyembah Tuhan? Karena alladzi at'amahum, karena dialah yang memberi makan kepada kita. Siapa saja yang bisa memberi makan kepada orang, pasti dia akan ditaati. Tapi siapa yang meminta makan kepada orang, dia yang harus taat kepada yang memberi. Soal pangan adalah soal ekonomi. Jadi umat Islam kalau mau ditaati harus pegang ekonomi. Paling tidak dihormati. Wa amanahum min khauf, dan memegang kendali keamanan. Jadi yang memegang kuasa ekonomi dan kuasa politik keamanan, dia akan mendominasi. Maka agenda pemberdayaan ekonomi itu mutlak dengan cara yang tentu tidak harus sama dengan yang lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa tradisi keislaman yang ditebarkan oleh pesantren, para masyayikh kita, sepenuhnya merupakan keislaman yang memiliki jiwa kerahmatan semesta. Dan inilah yang harus kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Tapi tetap dengan mengambil satu, jangan melupakan paling tidak agenda yang sangat penting bagi umat dan masyarakat kita, yaitu agenda pembangunan kehidupan yang nyata, itu agenda ekonomi. Itu penting dengan cara kita masing-masing. Dan saya kira yang dirintis oleh pesantren Al-Ma'ruf ini, insya Allah itu dalam rangka itu, dan mudah-mudahan ini juga akan menjadi sunnah bagi yang lain-lain. Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama kita akhiri majlis kita ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan pembacaan doa tadi, maka usailah seluruh rangkaian acara haflah akhir sana. Selanjutnya
kami sebagai pemandu acara dari awal sampai akhir. Apabila ada ungkapan ataupun tindakan kami yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya lagu ini maka berakhir pula
perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini dan sampai ketemu.